Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, dimanapun kita berada. Video hari ini saya mau share analisis pada Euro USD untuk minggu depan. Tapi sebelum kita masuk ke analisanya, terlebih dahulu kita sharing terkait dengan copy trading pada broker XM ini. Nah, kita langsung simak di websitenya. Oke, jadi copy trading ini merupakan cara trading dengan menyalin strategi trader yang sudah berpengalaman, yang juga dikenal sebagai master strategi. Jadi Anda tidak perlu jago analisis untuk bisa trading. Beberapa kelebihan yang Anda dapatkan menggunakan copy trading di XM Market ini. Yang pertama, Anda dapat melihat portofolio master trader dengan mudah, seperti contoh berikut ini. Dengan melihat portofolio ini, maka Anda bisa memilih master trader yang mana yang akan Anda salin strateginya. Yang kedua, Anda bisa langsung mengcopy trading mereka dan mendapatkan profit yang maksimal. Yang ketiga, Anda dapat memantau kinerja master trader Anda, dan Anda masih memiliki kendali penuh atas trading Anda. Contohnya, Anda bisa meng-close market saat Anda sudah merasa puas dengan profit yang Anda dapatkan. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan copy trading ini, silakan daftar menjadi investor dan mulai copy trading dengan mengklik link di deskripsi video ini. Selain itu, Anda juga bisa menjadi master trader di XM ini dengan keuntungan sebagai berikut. Dapatkan hingga 50% dari setiap keuntungan yang dihasilkan oleh klien Anda. XM sangat menghargai usaha Anda. Keuntungan yang lain yang bisa Anda dapatkan yaitu yang pertama, Anda dan klien Anda dapat menikmati leverage hingga 1:500. Yang kedua, Anda dapat membuat strategi Anda menjadi eksklusif dengan memberinya kata sandi. Yang ketiga, Anda bisa membagikan portofolio Anda dengan mudah melalui link atau kode QR. Yang keempat, Anda bisa memantau kinerja strategi Anda dengan laporan terperinci di area manajer strategi. Yang kelima, yang paling penting itu Anda dapat memiliki klien yang tak terbatas. Nah, itulah beberapa keuntungan yang Anda dapatkan sebagai master trader di XM ini. Bagi teman-teman yang ingin menikmati layanan copy trading pada XM ini, silakan daftar partner XM dan join menjadi master trader dengan cara mengklik link di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ke analisis Euro USD. Oke, pertama sekali saya mau lihat dulu untuk pola candlestick weekly ya. Candlestick terakhir di weekly ini dalam satu minggu ini dia berbentuk bullish ya, body kecil ya, ada shadow panjang di bawah, tetapi pergerakannya dia masih berada inside bar di dalam candlestick bullish satu minggu yang lalu. Nah, kalau melihat situasi ini, menurut saya akan ada sideways kembali ya, di mana satu minggu ini pergerakannya hanya sekecil ini teman-teman, dari zone ini sampai ke sini. Jadi tergolong sideways untuk Euro USD dalam minggu ini. Ya, jadi untuk minggu depan ini akan kita lihat lebih detail di time frame kecilnya ya. Kalau berdasarkan weekly, setelah ini di break, nah itu ya, ini full body break. Menurut saya tekanan bearish ini masih cukup kuat. Hanya saja perlu kita ketahui nanti di time frame kecilnya, retestnya ini sampai sejauh mana teman-teman. Jika tidak ada area yang kuat untuk membuat harga aktif kembali, maka bisa aja harga ngebreak untuk mencari area yang kuat. Ya, jadi itu perlu kita ketahui di time frame kecilnya. Oke, kita coba masuk ke time frame daily. Untuk di time frame daily, pola candlestick terakhir itu bearish ya, bearish kecil ya. Di sebelahnya ada bullish, di mana ada shadow juga di bawah ini. Tetapi untuk pergerakannya dalam minggu ini juga pada candle daily ya, dia masih tetap inside bar di dalam candlestick bullish ini. Kalau kita lihat juga area ya, area yang masih fresh di daily ini, kita perhatikan ini ada area resistennya. Nah, ini ya. Jadi harga belum menutup untuk area imbalance ini. Nah, bisa aja nanti harga naik untuk menutup imbalance, lalu jika ini kuat nanti areanya, maka harga ini berpotensi akan kembali turun. Nah, jika melihat dari struktur di daily ini,
Nah, ini masih struktur penurunan, di mana di area ini terbentuk yang namanya change of character, perubahan tren dari buy menjadi sell. Oke, setelah itu di bawah ini sebagai low validnya. Jadi kalau kita lihat untuk kenaikan saat ini pada daily ini hanya mengalami retest. Jika nanti ketemu area yang kuat, nah dia akan kembali melakukan penurunan. Ya, itu ya melalui time frame daily biasanya masih sell. Sekarang kita coba masuk ke H4. Untuk pada H4 ini strukturnya juga masih sell ya, karena di sini juga terbentuk breakout structure. Nah, ini low validnya ada pada area ini. Ini sudah menjadi low valid. Ya, untuk high validnya di area atas ini. Oke, jadi inilah struktur di H4-nya. Untuk sekarang ini harga masih mengalami kenaikan untuk mencari order block yang kuat untuk melakukan penurunan kembali. Jadi kalau kita lihat saat ini mempunyai respon di sini ya. Di support area ini dia ada respon. Namun kalau kita perhatikan responnya dia turun sampai pada zone ini lalu naik kembali. Ya, jadi jika pun nanti harga mengalami kenaikan kembali teman-teman, untuk area support ini tidak kuat menjadi resisten di sebelah kanan ini, maka nah ini areanya untuk melakukan posisi sell-nya, di mana pada daily tadi ini merupakan area resisten, pada H4 dia merupakan area base, yaitu supply tadi. Nah, itu tepatnya pada zone area ini. Oke, inilah sebagai area entry-nya juga untuk H4. Ya, jadi harga ini masih berpotensi kuat masuk ke zone ini. Karena kalau kita lihat ada reject kembali ya, ini naik kembali, potensi masih ada kenaikan. Jika harga naik, maka ini sebagai area entry kita untuk melakukan sell, OB sell pada H4. Ya, setelah itu kalau nanti terkonfirmasi pada zone ini, maka harga ini akan turun, kita boleh melakukan entry. Tetapi jika tidak, teman-teman, maka kita perhatikan kembali untuk area yang bisa sebagai area entry kita untuk melakukan posisi sell-nya. Nah, ini coba kita cek ini. Di sini juga merupakan area supply. Jika ini masih fresh, ini juga bisa kita gunakan untuk mengambil posisi sell. Ya, ternyata dia masih fresh dan ini sebagai area entry kembali. Jika zone di bawah itu berhasil di break. Nextnya itu kita masih ketemu di sini resistennya sisa shadow ya, ini ya. Sorry. Ya, di atas itu height-nya sudah tidak fresh ya. Oke. Kalau sampai ini nanti di break berarti di H4 dia ada perubahan tren. Tapi menurut saya sih itu kecil kemungkinan ya. Karena struktur masih sell saat ini dan juga kita perhatikan pada candlestick daily tadi itu masih bearish yang cukup besar ya. Ya, itu pada H4 ini yang bisa kita lihat ya. OB-nya ada 1, 2, 3 lagi untuk melakukan posisi sell-nya. Oke, sekarang kita akan masuk di struktur H1. Ya, pada struktur H1 coba kita perhatikan. Nah, di sini kita ketemu high-nya, high pada H1. Ini kita cek ke sebelah kanan. Ya, ini full body, jadi ini change of character pada H1. Ada perubahan tren menjadi buy. Oke, setelah itu kita cek high-nya ini dia sudah mampu ngebreak di zone ini. Oke, jadi ini sudah valid. Sekarang area entry untuk melakukan posisi buy-nya. Ya, jadi pada H1 biasanya masih buy. Untuk area entry kita ketemu satu pada zone area ini. Ya, di situ ada respon dan harga melakukan kenaikan, tetapi belum mampu ngebreak high valid H1-nya. Jadi
Jika nanti memang ini berhasil, nah seperti ini ya. Jika dia sampai berhasil, ada struktur baru di H1. Jadi kita siap-siap kembali entry buy-nya. Yang penting harga belum sampai pada zone area. Nah ini OB sell pada H4 ini. Jika nantinya naik belum sampai pada zone ini, nah kita masih bisa nih cari peluang entry-nya untuk posisi buy-nya. Ya, seperti ini. Sampai nanti dia di area entry pada H4 ini. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini untuk potensinya jika sampai high valid ini di H1 di break. Jika terbentuk di sini breakout structure yang baru, maka seperti inilah potensi harganya. Kita masih bisa untuk mengambil posisi buy-nya. Tetapi jika kondisinya seperti ini langsung mengalami kenaikan ke H4 ini OB sell-nya, maka kita langsung mengambil posisi sell-nya teman-teman, posisi turunnya. Nah, karena harga berpotensi akan lanjut turun jika di H4 ini terkonfirmasi. Ya, seperti itu ya untuk pergerakan harganya. Ya, sekarang kita coba cek lagi ketika nanti kondisinya dia malah turun seperti ini, artinya dia tidak sanggup naik hanya sampai di zone ini, turun. Nah, kita cari lagi nih area entry-nya untuk posisi buy-nya. Yang jelas untuk H1 ini masih bias buy. Ya, ini OB pada H1 dan berikutnya ada pada zone ini. Oke, yang lain sudah pada termitigasi ya. Iya, oke. Itu sudah termitigasi, berarti sisa dua lagi yang masih fresh di zone ini. Ya, oke. Jadi seperti ini untuk struktur pada H1-nya. Nah, jadi sekarang kita akan simpulkan pada daily tadi. Di daily kita masih menemukan struktur penurunan yaitu change of character. Oke, jadi masih kuat banget potensi harga ini akan turun. Untuk kenaikan ini masih bisa kita katakan hanya sebagai retest pada H4. Di H4 kita menemukan struktur sell. Oke, struktur sell ini masih mencari area entry ataupun order block untuk sell, untuk bisa melakukan penurunan kembali. Pada saat ini kalau kita perhatikan, ini harga mengalami reject dari support area ini, tetapi belum masuk ke OB sell H4. Jadi masih ada kemungkinan harga ini masuk ke area OB H4 ini. Ya, jika ini tidak memberikan konfirmasi, maka akan masuk ke area OB sell di atas itu. Nah, jika terkonfirmasi di sini, kita boleh hajar sell-nya. Ya, jadi kita gambarkan dulu untuk kondisi di H4-nya. Di H4, jika dia masih naik seperti ini, perhatikan konfirmasinya. Jika terkonfirmasi, maka harga akan turun. Ya, hubungannya dengan H1, kalau di H1, kita menemukan change of character di area ini. Oke, untuk itu harga berubah dari sell menjadi buy. Lalu kita menemukan high valid di sini, harga masuk di order block pertama, langsung ada kenaikan tetapi high-nya belum di break. Nah, jadi yang bisa kita tunggu sih menurut saya yang lebih nyaman ya, ini harus di break terlebih dahulu. Jika sampai di break full body ada bos yang baru di zone ini. Ya, lalu jika belum sampai harga ke area entry sell H4, maka kita masih boleh mengambil posisi buy-nya seperti ini. Nah, gitu ya. TP itu boleh di area entry sell pada H4 ini. Iya. Jadi seperti ini untuk kondisinya. Karena harga masih sell. Jadi kalau nanti terkonfirmasi di H4 ini maka akan turun kembali seperti ini. Sekarang untuk potensi yang kedua, kalau nanti ini malah turun seperti ini, tidak mampu untuk nge-break high valid, maka kita cek OB yang kedua ini. Jika terkonfirmasi harga akan naik, jika tidak cek OB yang ketiga. Kalau ada konfirmasi harga akan naik, ya kita ambil rasionalnya di high valid. Kalau mau hold position boleh sampai di sini area entry sell pada H4 ini. Maka kita boleh open sell kembali jika terkonfirmasi. Nah, seperti inilah potensi keduanya. Ya, ini ya. Jadi ini yang perlu kita pantau untuk minggu depan.
Oke teman-teman, sekian aja yang bisa saya sampaikan atau saya paparkan pada pergerakan harga di Euro USD untuk minggu depan ya. Semoga analisa kita ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.